Kudus selalu bekerja lewat manusia, tidak bekerja di luar manusia, tapi dari dalam diri manusia, membangkitkan iman percaya kita, mengarahkan kehidupan kita, menguatkan kelemahan-kelemahan kita, mengangkat kita dari kejatuhan, memperingatkan kalau kita cenderung berbuat dosa. Roh Kudus itulah yang memungkinkan gereja bisa survive dan berkembang sampai sekarang. Jadi kesimpulannya, kalau mau orang lain tertarik beriman kepada Kristus, caranya adalah bukan dengan berkoar-koar, melainkan tunjukkan, demonstrasikan iman kita. Mungkin kita bertanya, bagaimana saya dapat menyatakan iman saya? Apakah sudah cukup dengan menggantungkan salib di dinding, atau mengalungkan rosario, atau membuat tanda salib dimanapun? Cara yang paling ampuh untuk membuktikan iman kita adalah dengan tindakan, dengan perbuatan. Itu yang bisa memberikan kesaksian yang amat indah tentang iman kita. Jangan cuma jadi pendengar firman, tapi jadilah pelaku firman. Firman harus dipraktekkan dalam tindakan, dalam perbuatan. Selanjutnya kita masuk pada materi selektifnya, itu sambutan-sambutan. Dan sambutan yang pertama sekaligus penyampaian yang akan disampaikan oleh Bapak Pastor Paroki, Bapak Pastor Pimpinan PM. Terima kasih kepada Ketua terpilih karena sudah menerima penunjukan ini untuk tugas berat tapi mulia ini dalam mengembangkan iman, harap, dan kasih seluruh umat wilayah rohani Santa Ursula. Kalau tidak ada yang menerima tugas ini, maka umat wilayah akan terlantar. Dan untunglah ada yang mau menerima. Untuk itu saya mewakili seluruh umat wilayah Santa Ursula mengucapkan terima kasih banyak kepada Ketua dan pengurus lama atas segala usaha, segala pengorbanan dan hati untuk umat wilayah ini. Mari kita tepuk tangan untuk beliau-beliau dan Tuhan kiranya memberkati hidup dan karya seterusnya dari mantan ketua dan jajaran pengurus lama. Ketiga, terima kasih untuk juga kepada Korbit, organisasi dan pengkaderan DPP karena sudah membantu pastor dalam tugas-tugas mengedarkan kepada para koordinator mengenai kriteria ketua-ketua wilayah rohani yang baru. Mohon maaf karena membubuhkan tanda tangan tanpa membaca dengan sungguh-sungguh apa yang sudah dicetak tentang pentahapan pemimpin pemilihan ketua-ketua wilayah rohani baru. Maaf karena koordinasi yang kurang, misalnya bahwa seharusnya wilayah rohani yang bersangkutan memasukkan 3 nama kepada pastor paroki dan pastor memilih salah satu dari 3 nama yang diusulkan wilayah rohani yang bersangkutan untuk memberi kebebasan kepada pastor paroki. Sebab kalau diberikan 1 nama saja, maka pastor paroki ditodong oleh umat wilayah rohani yang bersangkutan untuk menerima orang yang sudah dipilih umat. Memasukkan 3 nama berarti juga menghormati pilihan umat setempat. Pastor ingin tahu juga nama-nama yang dikehendaki mereka untuk jadi pemimpin. Ada unsur demokrasi di situ, dan pastor harus juga memperhatikan keinginan umat. Memang pada prinsipnya, gereja kita bukan lembaga demokratis. Kalau sesudah mempertimbangkan masak-masak dan pastor memilih orang di luar yang diusulkan umat wilayah rohani, maka situasi ini bisa dibenarkan. Karena di dalam gereja, pastor atau hierarki lah yang menentukan. Terima kasih kepada seluruh umat yang sudah mengajukan 3 nama mereka yang mereka kehendaki untuk memimpin wilayah rohani ini. Terima kasih kepada ketua terpilih yang sudah menerima penunjukan ini untuk tugas yang berat tapi mulia ini dalam mengembangkan umat wilayah rohani
karena meski ada banyak keberatan ketua terpilih untuk tugas ini, toh akhirnya menerima dengan segenap hati. Kita tepuk tangan untuk beliau. Terima kasih juga untuk para anggota struktur kepemimpinan baru untuk menghidupkan wilayah rohani ini karena sudah menerima tugas berat ini. Semua mau melayani kepentingan orang banyak. Mari kita juga tepuk tangan untuk mereka. Perlu bagi waktu dengan baik agar semua hal yang perlu diberi perhatian kita berikan perhatian. Untuk itu ketua tidak perlu melakukan semua, libatkan juga wakil ketua, sekretaris, bendahara, seksi liturgi dan lain-lain untuk ikut serta dalam mengembangkan kebersamaan umat dalam iman, harap dan kasih. Ada juga perbedaan lain yakni mengenai pelantikan ketua-ketua wilayah rohani, bahwa ketua-ketua baru wilayah rohani akan dilantik bersama dengan DPP terpilih nanti pada bulan April 2024. Dan saya sudah umumkan bahwa pelantikan ketua-ketua wilayah rohani hanya ketua baru yang tampil di muka altar mewakili seluruh struktur kepemimpinan baru wilayah rohani nanti pada tanggal 28 Januari 2024. Ini untuk mengurangi jumlah orang yang akan tampil ke depan altar pada saat pelantikan DPP inti yang akan datang oleh uskup atau wakilnya, apalagi pelantikan ketua-ketua wilayah rohani sebelum mereka mulai tugas pelayanannya akan menyebabkan pemimpin-pemimpin baru ini lebih mantap dalam bertugas melayani umat. Jadi biarlah DPP inti nanti dilantik oleh Bapak Uskup dan atau wakilnya sendiri di bulan April yang akan datang, sedang ketua-ketua wilayah rohani sudah dilantik oleh pastor paroki lebih dulu, juga mengingat ada pemekaran baru wilayah-wilayah rohani di paroki ini. Pada saat pelantikan tanggal 28 Januari yang akan datang, nanti akan dilaksanakan serah terima jabatan, di mana bendahara-bendahara wilayah rohani yang baru menerima aset-aset dari wilayah rohani yang bersangkutan. Sekian dan terima kasih. Kita masuk pada sambutan yang kedua, sambutan dari koordinator bidang 2 organisasi dan kaderisasi kepada Bapak Robi Mokor dipersilakan. Ketua definitif Ibu Titi Pamikiran sekaligus sebagai tuan rumah keluarga Randang Pamikiran, para rekan-rekan DPP yang ada, yang saya lihat ada di wilayah ini, dan seluruh umat wilayah rohani Santa Ursula yang telah bersama-sama dalam misa konsolidasi pada malam hari ini. Hari ini adalah hari yang ke-8, artinya tinggal 8 wilayah rohani lagi yang akan kita kunjungi, total 16 wilayah rohani yang mengalami pemekaran, dan saya mendampingi pastor paroki dalam rangka adanya pemilihan yang berlangsung, di mana tadi Pastor saya sampaikan bahwa dari bidang organisasi yang Pastor minta bantukan untuk membuat kriteria dan tahapan, dan untuk itu juga pada setiap malam ada konsolidasi sekaligus melihat akan kondisi wilayah rohani sesudah pemekaran dan terutama juga sesudah pemilihan. Seperti apa yang sudah Pastor Paroki sampaikan tadi mengenai tanggapan tentang pemilihan yang telah berlangsung, kami juga kepada Pastor memohon maaf akan kekeliruan, akan kurang koordinatif yang intensif tentang tahapan-tahapan, sehingga kami tidak proaktif untuk lebih membahas akan hal-hal penting di dalam tahapan itu, sehingga kiranya berpengaruh kepada umat sekalian akan proses yang sudah disampaikan oleh koordinator-koordinator kepada umat sekalian dalam proses pemilihan. Tapi kami percaya bahwa di wilayah rohani ini telah berlangsung dengan baik, dan dari ketua terpilih yang sudah didefinitifkan oleh pastor paroki,
termasuk pada malam hari ini sudah mempersiapkan dengan baik akan misa konsolidasi ini, sehingga saling menguatkan antara pengurus dan juga kehadiran dari pastor dan kami juga untuk menguatkan umat untuk ke depan dalam pengembangan iman, harap, dan kasih di dalam keluarga-keluarga dan wilayah rohani ini. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, dengan terpilihnya Ibu pemikiran pada beberapa minggu yang lalu secara pengumuman definitif, maka itulah statuta yang dijalankan oleh Gereja Katolik Keuskupan Manado seperti yang telah yang Bapak Pastor sudah umumkan pada misa dan telah terpilih 16 ketua definitif. Maka itulah suara hierarki yang kita percaya bersama sebagai suara Tuhan. Karena apapun misalnya sesudah pengumuman itu terjadi perbedaan di antara umat, maka kita tetap tunduk dan taat apa yang Pastor sampaikan. Dan segala hal yang terjadi itu adalah cerita lalu dan kita harus melihat ini untuk ke depan. Kita sama-sama mendukung Bu Vivi, bukan secara bekerja sendiri seperti yang Pastor sampaikan tadi, tapi kita saling mendukung karena ini kepentingan buat kita semua secara pengembangan iman. Bapak Ibu, saudara sekalian, untuk itu atas kesempatan kami sampaikan terima kasih dan sekedar tambahan untuk proses pemilihan bendahara sudah dilakukan oleh pastor dan anggota DKT, dan untuk wilayah rohani ini aman, dan juga pada tahap kedua pembicaraan tentang pembagian kas wilayah rohani dari 16 wilayah rohani sudah dapat rumusannya dan sudah angkanya. Cuman saya lupa karena ada 16 wilayah rohani di sini, dan nanti akan diserahkan seperti yang disampaikan oleh Pastor Paroki tadi pada hari Minggu pada saat pelantikan tanggal 28 Januari. Demikian, dan kami juga akan memberikan buku panduan wilayah rohani untuk ketua, sekretaris, dan bendahara. Apabila ada pengurus yang lain membutuhkan, boleh menghubungi kami. Dan di buku panduan ini bisa dibaca adalah panduan-panduan secara statuta yang secara buku dasar yang warna merah itu diturunkan di dalam panduan-panduan ini. Di mana ada banyak panduan, ada paroki, stasi, wilayah rohani, pedoman keuangan paroki, dan ini kami serahkan 3 buku. Itu mohon Ibu Ketua definitif dapat menerimanya. Puji syukur patut kita panjatkan kepada Tuhan atas anugerah dan berkat-Nya dalam setiap langkah hidup kita, sehingga kita semua bisa berkumpul kembali di tempat ini. Saya ingin menyampaikan terima kasih kepada Pastor Paroki Petrus Pinangon atas kepercayaan yang sudah diberikan. Ini merupakan tanggung jawab besar dan hal yang baru bagi saya, di mana saya yang masih sangat minim pengetahuan dan pemahaman mengenai Katolik dipercayakan untuk memimpin umat wilayah rohani Santa Ursula. Sedikit berbagi, awalnya saya sangat terkejut saat mendengar pengumuman yang dibacakan Pastor Alok dalam misa pagi pada tanggal 7 Januari lalu. Sebab sebelumnya kami umat wilayah rohani sudah sepakat bahwa ketua sebelumnya, Bapak Michael, yang akan kembali diusulkan untuk melanjutkan perjuangan. Namun karena dari paroki mewajibkan dimasukkan 3 nama, maka kami menyepakati untuk memasukkan KSB saja. Jadi nama saya, nama Pak Michael ketua, Pak Indra sekretaris, dan saya bendahara. Sehingga pada saat nama saya kemudian yang dibacakan sebagai ketua, itu sungguh di luar ekspektasi, dan mungkin kalau diilustrasikan dalam adegan film kartun, kejutan saya itu digambarkan dengan mulut menganga lebar dan mata yang melompat keluar saking kagetnya.
Untuk itu, setelah misa saya pun menghadap pastor untuk menyampaikan mengenai keberatan saya. Dan selang beberapa hari kemudian Pak Koordinator pun, Pak Luki Dorong, juga menyampaikan hal senada serta menyertakan aspirasi umat yang sudah kami sepakati dalam pertemuan sebelumnya. Long story short, keberatan kami, saya dan Pak Koordinator atas nama umat tidak diterima pastor yang menyatakan untuk jalani saja. Sehingga kemudian hal ini saya sampaikan kepada umat dan syukur kepada Allah, umat bisa menerima hal ini dan tidak ada gejolak yang berarti di wilayah rohani kami terkait penunjukan pastor untuk ketua yang baru ini. Saat keluar dari pastoran, usai berbicara dengan pastor, saya bahkan harus menelan obat mah karena asam lambung saya sudah mulai naik. Mungkin karena terkejut dan mulai naik di kepala. Nah, sakit kepala ini kemudian terus berlanjut hingga beberapa saat karena saya sadar bahwa tugas ini sangat berat dan saya belum pantas untuk menemaninya. Saya yang bukan terlahir Katolik, saya masuk Katolik sebelum menikah dengan Bapak Royke, sehingga pengetahuan saya masih sangat terbatas. Tambah lagi kemampuan untuk berkomunikasi secara lisan dengan orang banyak yang terbatas. Kalau bikin berita, mari kalau mau bercerita, lagi mau pimpin ibadah, mau sambutan, tapi level belum sampai situ. Dan itu saya sadari benar kekurangan saya. Nah, kembali ke sakit kepala yang tadi, sakit kepala ini masih terus berlanjut hingga pada satu saat saya berpikir bahwa sakit kepala ini harus saya syukuri. Sebab tandanya organ tubuh saya masih bekerja dengan baik, buktinya dia bisa masih merespon dan bereaksi saat ada kejutan yang saya terima. Berarti saya masih diberi kesehatan dan masih diberi nafas kehidupan. Jadi pada saat kita sakit kepala, kita harus bersyukur karena itu tandanya kita masih punya kepala. Sebab kalau sudah ada kepala sudah jadi horor gitu cerita. Jadi yang ingin saya sampaikan kepada umat sekalian adalah tugas yang dipercayakan oleh pastor paroki ini saya terima di tengah-tengah keterbatasan saya dengan minimnya pengalaman dan pemahaman saya. Untuk itu saya mohon kepada seluruh umat sekalian, mari kita saling membantu, saling menguatkan dan saling melengkapi. Karena tanpa bantuan dari Pak Indra, Ibu Rina, Pak Michael, Pak Edis, Ibu Nita, Tante Foni, Ibu Norma, Pak Edi, Pak Luki, Ibu Mercy, Ibu Diana, dan Ibu Budi, Pak Emeritus dan Ibu Mega serta seluruh umat sekalian, saya tidak bisa berbuat apa-apa. Poin penting yang perlu saya sampaikan juga adalah bahwa di era keterbukaan saat ini, di mana peran internet khususnya medsos begitu terasa dan kemudian bisa menggiring opini dan menjadi bola liar, saya mohon ke depannya jika ada hal-hal yang kurang berkenan terkait pelayanan atau apapun seputar wilayah rohani, mari kita bicarakan bersama dan diselesaikan secara intern, baik melalui diskusi di WA Group atau saat pertemuan ibadah wilayah atau dalam kesempatan apapun. Bukan berarti melarang atau menutup informasi mengenai wilayah rohani, tetapi alangkah baiknya dan akan tidak elok jika kemudian hal yang sebenarnya bisa kita selesaikan secara intern akhirnya terekspos luas dan akhirnya melebar dari masalah awal. Misalnya orang cuma masalahkan A karena sudah terpapar medsos dan komentar netizen, malah menjadi alfabet full A sampai Z. Jadi mari orang sama-sama bijak menggunakan teknologi agar kemudahan mengakses informasi ini tidak menjadi bumerang yang kemudian merugikan dan merusak orang, mengganggu keharmonisan umat sekalian. Nah, kalau orang pakai smartphone, harusnya orang pakai smart dari orang pakai phone. Nah, terkait agenda nasional yang menghitung hari ini, Pilpres, sebagai warga negara yang baik, juga sebagai umat Katolik, kita wajib untuk berpartisipasi dalam pesta demokrasi ini. Nah, menjelang hari H dan sesudahnya, marilah kita bersama-sama tetap menjaga persatuan dan kesatuan. Pilihan kita boleh beda, tetapi kita semua tetap satu. Jangan sampai karena beda pilihan, beda partai, orang baku salah. Last but not least, sekali lagi saya sampaikan terima kasih kepada Pastor Baroki
dan juga umat sekalian, serta mohon bantuan serta dukungan umat sekalian. Saya berharap dengan pengurusan yang baru ini, kebersamaan dan kerjasama yang sudah kita jalin selama ini akan semakin erat. Mari kita menjaga dan membangun agar paroki kita, Bunda Teresa dari Kalkuta, termasuk di dalamnya wilayah rohani Santa Ursula, menjadi komunitas rohani yang lebih kuat, penuh kasih dan penuh berkat. Mari bersama kita menjadikan wilayah rohani Santa Ursula sebagai tempat di mana kasih Kristus senantiasa hadir dan menyinari setiap langkah kita. Terima kasih. Selamat malam dari DPP, selamat malam buat Ketua Definitif, selamat malam buat umat sekalian yang saya kasih. Nggak mau bicara apa, kalau bicara dari kita sendiri, pengalaman sebagai ketua, saya rasa Pak Marcel, Pak Edi yang pernah menjabat sebagai ketua mungkin merasa hal yang sama dengan kita, bahwa tidak ada perubahan sama sekali dari sebelum, sesudah menjadi ketua dan setelah melepaskan jabatan ketua. Karena tidak ada perubahan sama sekali dalam apa yang saya alami. Saya tetap menjadi umat Katolik, saya tetap menjadi umat paroki, saya tetap menjadi umat wilayah rohani Santa Ursula. Itu yang terpenting. Jadi apapun yang kita jalani, apapun yang kita dapatkan panggilan sebagai peran dalam kelompok komunitas, itu hanyalah sebuah tugas tambahan yang diberikan, tetapi tidak sama sekali menjadi beban, sehingga pada saat menjalani dan setelah menjalani itu tidak ada perubahan sama sekali dalam tugas pelayanan, karena semangat itu tetap terus ada walaupun tidak menjadi ketua, walaupun tidak menjabat sebagai pejabat di lingkungan wilayah atau di paroki. Semangat itu tetap terus harus ada, semangat pelayanan kepada gereja. Jadi apapun itu, walaupun ada titel jabatan sebagai pejabat atau sebagai umat awam, yang harus dijaga adalah semangat melayani gereja itu. Jadi walaupun apapun yang terjadi, kita tetap harus terus semangat melayani gereja. Baik saya sebagai di sini disebut mantan ketua, sebagai ketua yang baru Ibu Vivi, buat Bapak Ibu juga sekalian yang merasa mungkin saya hanya umat awam biasa, tidak ada jabatan, tidak. Kita semua sama, kita harus terus mengembangkan atau menumbuhkan semangat pelayanan kepada gereja. Jadi apapun yang dibutuhkan gereja, apapun yang bisa kita lakukan untuk gereja, kita terus lakukan. Semangat itu harus terus kita pupuk. Itu saja dari saya bersyukur selama menjabat ketua, saya mendapatkan banyak sekali pengalaman teristimewa. Kemarin sempat cerita dengan Frater juga, kalau tidak jadi ketua mungkin saya tidak akan mengenal dunia apologetik, saya tidak akan belajar tentang sejarah gereja, saya tidak akan belajar tentang apapun tentang gereja Katolik, mungkin karena merasa saya hanya awam dan saya tidak perlu tahu hal itu. Tetapi ketika menjadi ketua wilayah, saya terpanggil bahwa saya harus lebih tahu banyak tentang gereja Katolik. Makanya akhirnya saya belajar tentang sejarah gereja, belajar tentang apapun itu tentang gereja Katolik, dan akhirnya tercemplung di dunia apologetik. Dan puji Tuhan, setelah bergabung di dunia apologetik, mengenal banyak orang Katolik di seluruh dunia. Saya punya teman sekarang di Amerika yang sering berkomunikasi. Saya sering telepon-teleponan dengan Pastor Ferry yang ada di Belgia, bercerita tentang bagaimana Katolik di Belgia, bagaimana Katolik di Indonesia dan Katolik di Eropa. Jadi puji Tuhan, banyak sekali pengalaman yang saya dapatkan dari menjadi ketua wilayah sampai akhirnya terpanggil menjadi apologetik. Banyak sekali yang saya dapatkan. Itu saja pengalaman yang saya bisa bagikan, dan semoga ketua yang baru tidak menjadi beban jadi ketua, tetapi itu semangat untuk melayanilah yang terus mendorong kita. Apapun jabatan yang kita punya, mau menjabat di wilayah atau sebagai umat awam, maka kalau semangat itu ada, saya rasa tidak menjadi sesuatu yang berat. Terima kasih, selamat malam. Pertama-tama
disampaikan terima kasih kepada Pastor Paroki, Pastor Tinangun PR yang sudah mempersembahkan misa kudus pada malam hari ini, dan kepada Frater Pastoral, Frater Diros yang sudah turut membantu dalam perayaan Ekaristi malam hari ini. Terima kasih juga disampaikan kepada DPP Bidang 2, Bapak Romi Pemokor, bersama Ibu yang sudah hadir. Kemudian diucapkan terima kasih untuk Komsos yang sudah ikut ambil bagian dalam kebersamaannya pada malam hari ini, telah meliputi segala kegiatan dalam perayaan Ekaristi sampai dengan selesainya. Terima kasih kepada umat sekalian yang sudah ikut ambil bagian pada perayaan misa malam hari ini. Cukup banyak malam hari ini karena merasa bahwa malam ini ada perayaan misa, jadi semakin banyak umat untuk mengikuti perayaan ini. Terima kasih juga teristimewa kepada keluarga Randang Pemikiran yang merupakan pusat dari pertemuan kita pada malam hari ini, pusat perayaan misa, dan kepada siapa saja yang telah ikut ambil bagian dalam persiapan perayaan misa ini. Semoga kita senantiasa selalu diberkati dalam karya, tugas, dan pelayanan kita setiap hari, dan senantiasa selalu dengan penuh sukacita terus mewartakan kerajaan Allah di dalam kelompok kita, dalam komunitas basis kita, dan dalam lingkup paroki kita.